Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Jumat 18 Maret 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex underscore ID ya. Nah, di sini kita ada dua analisa dan dua sinyal juga yang masih sama seperti kemarin yang kita bahas, yang ada di XAUUSD dan US 100 atau Nasdaq. Jadi hari ini kita bahas kembali, kita ada sinyal baru juga di sini. Nah, untuk sell Nasdaq sebelumnya kita sudah hit TP ya. Jadi kita sudah close dengan posisi profit risk and reward 1/3. Nah, untuk hari ini kita ada sinyal baru lagi di sini di US 100 atau Nasdaq ya. Nah, di sini di XAUUSD sendiri sebelumnya kita ada buy limit tapi jaraknya masih jauh. Nah, ini kita coba buy limit lagi di jarak lebih pendek gitu. Pada itu kita analisa dari time frame M15 hingga H4 ya. Jadi kita awali analisa dari H4 hingga yang paling kecil H-15 ya gitu ya. Nah, di sini kita statusnya buy. Nah, di sini dia di time frame kecil ada broadening pattern dan sudah breakout juga. Kemudian di US 100 atau Nasdaq atau Nas 100 atau US Tech ya, kalau di berbagai broker memang beda-beda namanya. Nah, di sini kita analisa juga dari time frame kecil juga, dari M15 hingga H1 ya. Posisinya sell karena dia sudah breakdown triangle pattern ya. Jadi ini triangle pattern ini ada di time frame kecil ya. Untuk resiko lossnya cukup kecil, ini untuk US 100 sekitar $0,50. Jadi ini untuk berlaku di Exnes MT5 ya, itu per 0,01 lotnya. Kemudian di XAUUSD atau Gold, ini resiko lossnya cukup kecil juga karena kita main scalping ya. Jadi resiko loss 0,01 lotnya cukup kecil, sekitar $2. Tapi tetap gunakan ya resiko, jangan maniak ya, tetap gunakan resiko 1% lah. Atau kalau bisa ya untuk scalping ya gunakan resiko di bawah 1%, misalkan 0,5% atau ya 0,3% gitu. Itu lebih aman sih untuk scalping sih. Oke, di sini kita ada analisanya, bisa swipe kanan aja di sini. Nah, ini untuk XAUUSD atau Gold. Nah, kemudian ada US 100 atau Nasdaq ya. Oke, jangan lupa like dulu seperti biasa. Kita bahas satu persatu dari XAUUSD terlebih dahulu. Nah, di sini jadi dia sudah breakout dari broadening pattern ya. Kalau teman-teman lihat, ini ada broadening pattern turun bentuk. Dan dia sekarang sudah break di sini ya. Jadi kita ambil posisinya untuk buy. Kalau teman-teman lihat di M15, ini kita belum entry ya, ini ya. Ini belum entry, belum tersentuh ya ini ya. Jadi ini belum tersentuh. Jadi ini masih kita belum entry, masih buy limitnya masih aktif ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat jelas sekali ya di sini ya. Ini patternnya. Sini setelah sentuh sini naik. Nah, setelah break dia konsolidasi di sini ya. Jadi mungkin nanti masih agak konsolidasi, masih lama di sekitar sini. Jadi kita bisa ambil posisi buy ketika dia turun dan lanjut untuk penaikan gitu. Ini untuk di M15 ya. M15, nah ini M15. Ini time frame M15, kita analisa M15 dari M5 juga bisa. Oke, kalau kita lihat di time frame lebih tinggi seperti M30, nah di M30 sendiri dia berhasil dicek dari area ini, area demand juga.
Jadi sebelumnya dia masuk turun ya, setelah break, setelah rally cukup panjang dari week sebelumnya di sini ya. Jadi sebelumnya dari masuk ke area dimensi ini dia berhasil mantul rally cukup panjang ya. Kemudian dia koreksi masuk ke area dimensi ini ya. Nah, di sini dia enggak melanjutkan penurunan, tapi dia mulai menandakan adanya kenaikan. Jadi trend gold ini sekarang menuju ke arah bullish ya. Jadi mungkin target kenaikan bisa sampai ke ya 1960 atau 1950 lah setidaknya ya. Kurang lebih seperti itu sih. Nah, kalau kita lihat di time frame H1 kita juga ada sinyal buy. Nah, ini sinyal sebelumnya ya. Kita ada posisi buy limit juga. Ini sinyal kemarin ini. Ya, ini aktif, tetap kita aktifkan ya. Walaupun masih jauh sekali. Tapi barangkali nanti bisa ada koreksi dalam masuk ke area demand juga dan melanjutkan kenaikan gitu. Oke, ini untuk XAUUSD ya atau gold. Untuk jangka panjangnya atau tren lebih tingginya dia sudah breakout dari triangle-nya ya, triangle pattern-nya di sini dia juga udah breakout. Jadi tren masih melanjutkan kenaikan ya selama swing low sebelumnya ini tidak break ya. Jadi selama ini tidak break ke bawah. Nah, selama dia tidak break di sini ya, jadi dia masih melanjutkan kenaikan gitu. Tapi kalau dia masih break di sini mungkin masih bisa untuk naik ya, selama swing low di 1780 tidak break ya. Tapi kalau ini sampai juga break di sini ya mungkin melanjutkan penurunan gitu. Jadi dia gagal untuk melanjutkan kenaikan selanjutnya, atau ya ini udah mentoknya di sini mungkin ya. Di dia sudah jadi double top gitu akhirnya. Jadi neckline juga double top pun dengan penurunan gitu. Tapi selama dia masih kuat di sini, jadi misalkan dia masih bertahan di sini ya, jadi untuk melanjutkan kenaikan masih potensinya masih besar sih ini. Jadi selama swing low sebelumnya ini di 1890 tidak tertembus ya, ya masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan gitu. Oke, ini kita bisa tunggu saja ini. Next kita ada US 100 atau Nasdaq. Nah, ini kita barusan saja entry ya. Kita barusan saja entry di sini. Barusan saja mungkin sekitar ya beberapa menit yang lalu. Nah, di sini dia sudah break dari support line-nya di sini ya. Break di sini. Kemudian dia masuk lagi ke area demand. Nah, nanti diarahkan dia di sini untuk melanjutkan penurunan ya. Break, melanjutkan penurunan gitu. Kita lihat di M30 ya, potensinya masih bisa koreksi enggak di sini ya. Nah, jadi masih bisa ada koreksi untuk masuk ke sini ke area ini ya. Terlalu besar masuk.
cek lebih detail. Nah di sini jadi nanti masih berpotensi untuk masuk ke area ini ya, sebelum melanjutkan kenaikan. Karena kalau dilihat di time frame lebih tingginya seperti H4 atau H1, nah di sini dia ada tanda-tanda akan breakout gitu di sini ya. Jadi dia ada tanda-tanda mau breakout, tapi belum konfirmasi sih ini, tapi ini masih bisa jadi false breakout ya. Jadi ini belum valid lah gitu, kecuali kalau dia sudah bullish, nah sampai nyentuh ke area ini ya, masuk ke area supply, nah mungkin dia akan turun untuk koreksi dan melanjutkan kenaikan. Tapi untuk sementara ini dia masih belum ada tanda-tanda untuk lanjut bullish gitu, karena harga ini belum disentuh gitu, ini belum tersentuh, jadi masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan gitu. Melihat bahwa dia masih tren dari Januari awal tahun pun dia sudah masih downtrend gini ya, masih bearish. Jadi dia masih rawan sekali untuk penurunan hingga 12.000 ya. Ya, mungkin bisa masih ke 12.000, ke angka 12.000 atau ke 12.500 lah gitu. Kita buy kan, mending kita buy, dia tunggu sampai harga naik menyentuh ke area supply dan turun mencari area demand ya, dan lanjut untuk rally gitu ya. Mungkin sekian dulu video ini, terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat dengan ada video ini. Yang sudah profil pertahankan, yang masih lost terus belajar ya, pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten ya. Oke, ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya, jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video selanjutnya. Yang setuju bisa like, yang ada pandangan lain bisa tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.